Halo Sobat After Race, apa kabar semuanya? Baik-baik ya, kita udah lama banget gak ketemu, tapi kali ini tenang aja gue akan nge-review ya dari VD Ega Pratama dan juga Mario Aji yang memang udah pulang kampung ke Indonesia ya, karena ini memang lagi break untuk di sesi Grand Prix-nya. Dan tentunya nanti kita akan update seputar MotoGP. Ada apa terbaru? Jadi simak sampai akhir ya teman-teman. Nah, ini Veda Ega Pratama dan juga Mario Aji ya. Yang terbaru ini latihan di sirkuit Mandalika pada tanggal 21 Juli 2026. Dan Veda Ega ini juga kelihatan ya untuk pakai motor Honda yang kayaknya nih ini pakai CBR 600 ya dengan motor warna putih dan juga warna merah dengan nomor motornya itu 9. Dan sementara Mario Aji ini juga sama, dia juga menggunakan motor berwarna merah dan juga putih, tapi nomor motornya ini adalah 64. Nah, kita simak dulu ya. Ini adalah aksi dari Veda Ega Pratama dan juga Mario Aji di sirkuit Mandalika yang gue kutip ataupun gue ambil ya gambarnya dari The Mandalika GP. Nah, di sesi latihan di sirkuit Mandalika pada tanggal 21 Juli 2026 ya, VD Ega ini hanya mampu menghabiskan waktu 2 lap aja karena terdapat masalah pada motornya. Sementara untuk Mario Aji ini terlihat sangat menikmati lintasan sirkuit Mandalika ya, dan juga dia bisa mampu melahap 5 lap. Dan ini juga sebagai ajang latihan buat VD Ega Pratama dan juga Mario Aji untuk menjelang Moto3 dan juga Moto2 Inggris ya pada nanti tanggal 9 Agustus 2026. Dan tentu aja ini juga persiapan untuk mereka menjalani Moto3 dan juga Moto2 nantinya di sirkuit Mandalika ya yang akan berlangsung pada Oktober 2026 nanti. Nah, ketika diwawancarain ya sama Antara ya ini dari Veda Ega Pratama, dia bilang bahwa seneng banget ya bisa kembali melintasi sirkuit Mandalika ataupun memutari sirkuit Mandalika gitu ya, dan juga VDEG ini bilang dia suka layoutnya dan sepanjang lintasan saat dia coba gitu ya, meskipun hanya 2 lap aja, tapi dari menurut VDEG ini gripnya ya dari aspalnya itu bagus. Selain itu VDEG Pratama ini juga bilang bahwa latihan di tanggal 21 Juli 2026 ya ini kurang puas karena dia hanya bisa 2 lap karena memang ada kendala sama motornya. Jadi latihannya hanya 2 lap, tentunya dia juga nggak bisa mengeksplor gitu ya, dan juga nggak bisa apa merasakan sensasi yang lebih gitu ya untuk bisa mengitari sirkuit Mandalika karena cuma 2 lap aja. Tapi intinya dari Veda Ega Pratama dia bilang seneng banget bisa kembali memacu adrenalin gitu ya di sirkuit Mandalika, dan dia bilang sirkuitnya ini mantap banget, tapi hari ini ataupun di hari latihan di tanggal 21 Juli 2026 latihannya kurang maksimal. Nah, sementara itu untuk targetnya dari Veda Ega sendiri untuk di Moto3 ya, Veda Ega ini bilang bahwa ini ada tahun pertamanya dia di Moto3 alias dia seorang rookie, jadi dia sendiri nggak mau kasih pressure ya ataupun tekanan ke dirinya sendiri, dan juga intinya pengen masih meraih hasil yang maksimal gitu. Entah itu memang bisa podium, itu alhamdulillah gitu ya, tapi setidaknya dia bisa meraih poin gitu ya untuk bisa meningkatkan poin klasemennya ya, apalagi kalau posisinya saat ini ya untuk di Rookie of the Year-nya Vega kan bisa berada di posisi kedua. Mudah-mudahan nanti di part kedua MotoGP ya di musim ini di 2026 Vega bisa lebih menambah poin lagi gitu. Nah, di Mandalika ini bukan cuma mereka latihan, tapi mereka juga menghadiri ya acara launching dari tiket MotoGP Mandalika 2026. Ini khususnya di sirkuit Mandalika, yaitu launchingnya untuk masyarakat ataupun teman-teman yang di NTB ya ataupun di Lombok. Ini teman-teman punya diskon spesial, yaitu 50% ya diskonnya untuk beli tiket MotoGP Mandalika. Dan kalian bisa banget untuk informasi secara langsungnya, informasi secara lanjutnya lagi, kalian bisa banget lihat di Instagramnya The Mandalika GP.
Nah, sebelum ke Mandalika waktu kemarin, kita sama-sama tahu ya, Vega Pratama dan juga Mario Aji ini kan sempat ke Jakarta gitu ya, ke Sarinah Tamrin. Dia juga udah melakukan meet and greet gitu. Terus kemarin pada tanggal Senin 20 Juli 2026 ya, Vega Pratama ini juga bertemu sama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya, alias Raja ataupun Kesultanan Yogyakarta. Dan dalam pertemuan ini ya, Sri Sultan Hamengkubuwono X menekankan bahwa pentingnya memiliki mental yang kuat saat berkompetisi di level dunia. Dan ini melalui pesannya dari Sri Sultan Hamengkubuwono ya, VDEGA ini diminta untuk tidak merasa minder ketika harus bersaing dengan pembalap dengan negara-negara yang memiliki tradisi balapan yang kuat gitu, seperti Spanyol. Dan Sri Sultan ini juga mengingatkan bahwa seorang atlet harus memiliki semangat pantang menyerah dan terus berusaha memberikan kemampuan terbaik gitu ya di setiap kesempatannya. Dan selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga menyampaikan bahwa seorang pembalap tidak boleh merasa kalah sebelum bertanding ya. Jadi menurutnya motivasi untuk bertahan, kemudian juga untuk terus berjuang ya, merupakan modal utama dalam menghadapi persaingan. Sebenarnya ini yang gue merasa bahwa VDEGA sudah menerapkan hal itu ya, karena kalau kita lihat dari awal musim gitu ya sampai dengan pertengahan musim ini, kayaknya VDEGA itu seorang pembalap yang enggak pantang menyerah gitu, karena dia berada di paling ya start dari belakang gitu ya, terus dia enggak pantang menyerah sampai dia bisa mengobrak-abrik posisi para pembalap yang berada di depan gitu, terus kemudian agak keteteran di belakang lagi, tapi dia berusaha lagi untuk bisa meningkatkan posisi gitu ya, untuk bisa terdepan gitu. Nah, ini bukan hanya untuk VDE Gajah, tapi pesan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ini juga buat Mario Aji, dan Mario Aji ini tentunya juga menerima wejangan yang sama. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini tentunya berharap bahwa keduanya, baik VDE Pratama dan juga Mario Aji, dapat terus berkembang, menjaga kekompakan, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda yang pengen meniti karir gitu ya di dunia balap motor. Nah, kepulangan dua pembalap Indonesia, yaitu Vega Pratama dan juga Mario Aji, ini ternyata juga diulas oleh website resminya MotoGP, ya, di motogp.com pada tanggal 20 Juli 2026. Di sini ya, teman-teman bisa lihat capturean dari website resmi MotoGP, gitu. Dan dalam website resmi MotoGP 2026, ya, ini ada judulnya, yaitu Vega Pratama dan juga Mario Aji menyapa penggemar di Jakarta dan juga Yogyakarta. Nah, sementara itu website MotoGP juga menuliskan bahwa Vega Pratama ya yang berada di Honda Team Asia dan juga Mario Suryo Aji yang ada di Idemitsu Honda Team Asia ini menyapa para penggemar di Jakarta serta Yogyakarta di akhir pekan lalu. Kalau waktu kemarin kan memang kita tahu di tanggal 17 Juli ya Vega Pratama dan juga Mario Aji ke Alpapel Senayan dan juga ke Sarinah Tamrin gitu. Sementara juga ke Yogyakarta di akhir pekan lalu ya di tanggal 19 Juli 2026 kemarin. Dan kedua pembalap ini menjadi bintang dalam acara Homecoming Tour Local Heroes Indonesia dan juga merupakan bagian dari rangkaian Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bilang ini kan Mario Aji dan juga Vega Pratama gitu. Kemudian juga ada Pertamina. Wah, ini Pertamina mendompleng gitu ya dari ketenaran Vega Pratama dan juga Mario Aji. Sebenarnya bukan begitu ya teman-teman konsepnya. Maksud gue di sini adalah karena ini adalah promo gitu ya dan juga promo launching dari MotoGP Mandalika 2026 yang mana sponsor dari dan juga nama dari Mandalika atau sirkuit Mandalika dan tentunya untuk Grand Prix nanti di Indonesia itu adalah Pertamina Mandalika Indonesia gitu ya. Jadi Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Jadi brand Pertamina di sini memang udah melekat gitu ya. Jadi bukan hanya tiba-tiba mendompleng dari Vega Pratama dan juga Mario Aji aja gitu. Karena dari awalnya memang namanya adalah Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 karena Pertamina juga menjadi sponsor utama gitu ya dari perhelatan Grand Prix ataupun MotoGP Mandalika nanti gitu. Nah, lanjut kita ke website resminya MotoGP gitu ya dan juga
website resmi MotoGP ini menuliskan bahwa pemberhentian pertama di Jakarta pada Jumat 17 Juli 2026 di mana Fede Ega dan juga Mario Aji ini konvoy ya, motor bersama puluhan bikers dari berbagai komunitas. Dan setibanya di Anjungan Sarina, mereka berdua menyapa para penggemar yang telah hadir dalam acara Meet dan juga Greet. Suasana berlangsung meriah ya, dengan fans ini berkesempatan untuk berfoto langsung dan juga meminta tanda tangan kepada Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji. Nah, siapa teman-teman kira-kira yang teman-teman waktu kemarin di Jakarta ya langsung hadir di meet and greet dari Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji? Bisa banget teman-teman bercerita gitu ya di kolom komentar ya gitu. Nah, waktu kemarin jujur aja waktu di tanggal 17 Juli 2026 sebenarnya gue juga sempat diundang gitu ya untuk bisa menghadiri media gathering dari Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji. Tapi sayangnya saat itu gue masih flight ya dari Singapura ke Jakarta. Nah, kita lanjut ya. Jadi setelah di Jakarta, berselang satu harinya Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji ini bertolak menuju Yogyakarta untuk menghadiri meet and greet yang diselenggarakan di Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949. Dan meskipun ini siang hari gitu ya dan juga terik banget matahari di sana gitu pada Sabtu 19 Juli sore, ini tidak menyurutkan antusiasme penggemar ya yang ingin bertemu sama Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji. Dan usai menyapa fansnya, Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji ini menghadiri jamuan makan malam ya bersama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Jadi kalau tadi sebelumnya juga gue udah ngebahas ya apa-apa aja sih wejangan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ke Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji. Dan terakhir ya menyusul rangkaian acara di Jakarta dan juga Yogyakarta dari Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji ini terbang ke Lombok pada Senin 20 Juli 2026 ya untuk rencana latihan di Pertamina Mandalika International Circuit seperti yang tadi udah gue sampaikan di awal ya. Oke, itu tadi kita udah mengulas bagaimana pulang kampungnya Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji gitu ya di Jakarta, kemudian di Yogyakarta, sampai aksi mereka di sirkuit Mandalika. Kita akan update lagi ya, nanti gue akan update lagi apakah nanti Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji akan melanjutkan latihan mereka di sirkuit Pertamina Mandalika atau enggak gitu ya di mungkin di tanggal 22 Juli sampai di akhir pekan ini gitu karena di pekan berikutnya ataupun di pekan besok itu dia udah siap-siap lagi ya mereka udah siap-siap lagi untuk terbang ke London ke Inggris gitu untuk mempersiapkan Grand Prix Inggris gitu yang akan berlangsung pada 7 sampai dengan 9 Agustus 2026. Dan semoga kepulangan dari Fede Ega Pratama gitu dan juga Mario Aji ini setidaknya mengobati kerinduan dan juga akan kerinduan kedua pembalap gitu ya terhadap keluarga, terhadap rumah, terhadap teman-temannya, saudara dan juga kerabat-kerabat lainnya. Dan tentunya ini sebagai istilahnya kayak ngecharge gitu ya untuk motivasi dari Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji karena mereka udah bertemu fans secara langsung gitu di Jakarta dan juga Yogyakarta dan tentunya ini menjadi kayak bahan bakar untuk semangat lagi gitu untuk bisa ada motivasi gitu ya kemudian juga untuk bisa supaya bisa kompetitif lagi gitu ya di balapan nanti. Oke, tadi kita udah ngebahas Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji. Sekarang waktunya kita update MotoGP. Karena ini ada update terbaru dari MotoGP ya, yaitu ada Fabio Quartararo mengumumkan dia sudah akan pindah dari Yamaha ke Honda untuk MotoGP 2027. Tapi bukan cuma Fabio Quartararo ya, ada juga pembalap Moto2 yaitu David Alonso. Ini juga udah diumumin untuk naik ke MotoGP ya bersama dengan Honda. Tapi untuk David Alonso ini masih belum ada konfirmasi apakah David Alonso ini ditempatkan ke HRC dengan Fabio Quartararo atau ke LCR Honda dengan Johan Zarco. Jadi ini pilihannya apakah David Alonso atau ke Diogo Moreira ya. Jadi yang apakah Diogo Moreira akan ke HRC Honda atau ke LCR Honda. Ini juga masih bingung nih antara David Alonso ataupun Diogo Moreira. Jadi nanti kita tunggu update-nya juga ya dari Honda. Nah, untuk Fabio Quartararo sendiri dia udah menekan kontrak dengan Honda ini ya untuk MotoGP 2027 dan juga 2028. Dan tentunya di MotoGP 2027 nanti dengan regulasi yang semuanya baru ya, mesinnya 850 cc,
aerodinamikanya juga dibatasi, kemudian ada whole shot device-nya juga diadakan ya, dan juga bannya juga sudah berganti dari Michelin ke Pirelli gitu. Tentunya ini juga seperti restart gitu ya dari awal lagi untuk Fabio Quartararo gitu. Karena kita tahu sama-sama di tahun 2025 bahkan di tahun 2026 ini Fabio Quartararo masih kesulitan gitu ya sama Yamaha, dan rasa-rasanya dia pengen merestart lagi gitu nasib yang gak oke dia di 2026 bersama dengan Honda gitu ya di tahun 2027. Jadi nanti kita lihat aja gitu ya, apakah kita sama-sama nggak tahu pabrikan mana ataupun motor mana yang bakal kompetitif gitu ya di tahun 2027. Nah, karena memang Fabio Quartararo udah mengumumkan ya, dia juga akan bersama dengan Honda pada tahun 2027 nanti. Jadi untuk puzzle-puzzle dari bursa pembalap MotoGP 2027 ini sudah semakin lengkap ya, sudah semakin terisi gitu. Jadi kita recap lagi teman-teman. Untuk di Aprilia ada Marco Bezzecchi bersama dengan Pecco Bagnaia. Kemudian di Ducati tentu saja ada Marc Marquez dan juga Pedro Acosta. Kemudian di Gresini ada Joan Mir dan juga Doni Holgado ya. Kemudian di Honda ini ada Fabio Quartararo yang baru diumumin kemarin ya pada tanggal 21 Juli 2026. Dan juga rekan satu timnya ini juga masih bingung ya tadi apakah antara Moreira dan juga David Alonso. Sementara untuk LCR Honda ini ada Johan Zarco dan juga satu timnya ini juga masih bingung antara Diego Moreira ataupun David Alonso. Kemudian di Yamaha ini ada Jorge Martin dan juga Ai Ogura. Di VR46 ya masih belum diumumin tapi rumor yang beredar, kalau rumor itu adalah fakta yang tertunda teman-teman. Jadi kemungkinan ini adalah Nicolo Bulega dan juga Fermin Aldeguer. Nah untuk pramak Yamaha ada Toprak Razgatlioglu, tapi rekan satu timnya ini belum diumumin, tapi rumornya adalah Izan Guevara ya. Sementara untuk KTM ini udah diumumin ya waktu kemarin ada Alex Marquez dan juga Fabio Di Gia. Sementara untuk Tech 3 KTM ini juga masih menimbang-nimbang apakah akan merekrut Maverick Vinales atau Luca Marini, ataupun juga ada rekan satu timnya gitu ya, ada Gonzalez atau Agius. Sementara untuk Trackhouse ya meskipun kosong, tapi ini adalah rumornya yaitu akan diisi Raul Fernandez dan juga Enea Bastian ini. Oke, segitu dulu teman-teman untuk review after race kali ini ya. Kita udah update juga terkait dengan Fede Ega Pratama, Mario Aji dan juga Fabio Quartararo yang ke Honda di MotoGP 2027. Nah teman-teman bisa banget teman-teman berikan komentar ya di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Segitu dulu teman-teman, bye-bye.